Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Nama saya Sevina Aulia Shelska dengan NIM 24053560693. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan evaluasi terhadap satu kasus spesifik saya ingin melakukan evaluasi terhadap satu kasus spesifik yang menurut saya cukup tricky di materi sains data ini. Saya akan coba bedah dan menjawab berargumentasi berdasarkan pemahaman saya. Dan selanjutnya di sini saya akan memasukkan pertanyaan yang sudah diberikan yang sudah ditugaskan oleh dosen untuk dimasukkan ke prompt Gemini ini. Di sini saya pakai prompt Gemini. Saya akan memasukkan prompt yang sudah diberikan oleh Bapak dosen untuk saya inputkan di Gemini ini. Sebelumnya izin menyampaikan bahwa saya memilih keyword yang sudah disediakan, yaitu terdapat 3 keyword, yaitu confusion matrix, true positive, dan false positive.
Di sini saya mengajukan pertanyaan. Halo, saya mahasiswa Teknik Informatika. Saya ingin melakukan diskusi mengenai keyword, confusion matrix, true positive, dan false positive. Bertindaklah sebagai dosen sains data, mohon ajukan satu pertanyaan yang menguji pemahaman saya terkait keyword, confusion matrix, true positive, dan false positive. Oke, di sini untuk soal yang diberikan oleh Gemini ini sudah muncul sebagai soal yang seolah sebagai dosen. Di sini saya akan bacakan soal yang diberikan oleh Gemini. Halo, senang sekali bertemu dengan mahasiswa teknik informatika yang ingin mendalami seluk-beluk performa model di dalam dunia sains data. Confusion matrix adalah rapor jujur bagi model klasifikasi kita. Ia tidak hanya memberikan tahu apakah model itu pintar, tapi juga membongkar di mana letak kebingungan model tersebut. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh, mari kita pastikan fondasinya kuat. Lalu di sini diberikan skenario kasusnya, yaitu sebagai sistem deteksi kanker. Bayangkan Anda sedang mengembangkan sebuah sistem AI untuk mendeteksi penyakit kanker pada pasien berdasarkan hasil pemindaian medis. Hasil pengujian model Anda pada 100 pasien adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, model memprediksi 15 orang menderita kanker, dan setelah dicek dokter, mereka memang benar-benar sakit. Lalu yang kedua, model memprediksi 10 orang menderita kanker, namun ternyata setelah observasi lebih lanjut, mereka sebenarnya sehat. Lalu yang ketiga, sisanya model memprediksi mereka sehat, 70 orang benar-benar sehat, dan 5 orang ternyata sebenarnya sakit tapi luput dari deteksi. Lalu di sini pertanyaan yang diberikan berdasarkan skenario di atas tadi, coba identifikasikan. Yang pertama, berapa nilai true positif atau TP dan false positif atau VP dari model tersebut. Dalam konteks medis ini, mana yang menurut Anda lebih berbahaya atau memiliki konsekuensi lebih fatal? Sebuah false positif atau false negatif, berikan alasan singkatnya. Oke, untuk soal yang diberikan ini menarik ya. Jadi terkait kasus deteksi kanker. Oke, sekarang saya akan melakukan evaluasinya untuk kasus ini.
Saya punya data pengujian dari 100 pasien dan saya membedah komponen confusion matriksnya di sini. Ini contoh ya. Saya akan coba jawab lagi di AI-nya untuk pengujian dari 100 pasien tersebut. Oke, di sini saya memasukkan prompt lagi, yaitu halo Gemini, ini ada skenario 100 pasien, 15 diprediksi kanker dan itu benar, 10 diprediksi kanker dan ternyata sehat, 70 diprediksi sehat dan ternyata benar, dan 5 diprediksi sehat ternyata kanker. Tolong identifikasikan mana TP, mana FP, mana TN, mana FN.
hasil analisisnya. Dari ini petaan angka-angka dalam struktur confusion matrix. Di sini positif kankernya yaitu 15 dan yang negatif atau sehat itu 10. Lalu yang prediksi negatifnya yang sehat itu positif kanker 5 dan negatif sehat yaitu 70. Nah, berdasarkan jawaban dari prom yang sudah saya masukkan tersebut, pemahaman saya dari pertemuan ketiga kemarin, kita bisa urai satu-satu angkanya, yaitu yang true positif TP-nya itu 15, ini jelas model nebak kanker dan emang beneran kanker. TP 15. Terus yang false positif, yang FP-nya itu 10, model udah teriak kanker tapi ternyata pasiennya sehat. Tuh. Sekarang masuk ke pertanyaan esensinya, gitu, mana yang lebih bahaya antara false positif atau false negatif dalam kanker ini? Menurut pendapat saya, pribadi saya sendiri, dan ini juga sering ditekankan di kuliah, itu false negatif jauh lebih fatal. Kenapa? Mari kita bedah resikonya. Kalau misalkan false positif, itu konsekuensinya bisa pasien yang sehat bakal kaget, stres, dan mungkin secara psikologis dan finansial, tapi setidaknya mereka itu nggak kehilangan nyawa karena prosedur lanjutannya bakal mengungkap kalau mereka sebenarnya sehat. Tapi kalau false negatif sendiri itu fatal karena pasien aslinya mungkin bakalan menderita kanker, itu kayak menderita banget gitu ya. Tapi model AI kita bilang Anda sehat, Anda bisa pulang. Nah itu kan fatal banget ya. Padahal si pasiennya sendiri ini sakit, butuh penanganan, ibaratnya begitu. Akibatnya kanker itu nggak ditangani, makin parah, dan pas ketahuan mungkin sudah stadium lanjut atau terlambat diobati. Nah di sini taruhannya bukan lagi uang atau stres, tapi nyawa pasien. Jadi kesimpulan evaluasi saya yaitu nilai TP itu 15 dan FP 10, false negatif 5 orang adalah resiko terbesar yang harus ditekan sekecil mungkin di dalam sistem ini. Dan dari analisis saya ini, saya belajar kalau sense data kita tidak boleh hanya mengejar akurasi aja, tapi harus paham cost atau biaya dari setiap kesalahan prediksi, terutama jika menyangkut nyawa manusia. Begitu. Demikian evaluasi dari saya dan argumentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.